Kita tahu hari-hari ini mungkin dalam minggu depan ya akan ada putusan terkait dengan PSU. Dalam PSU yang berlangsung pemungutan suara ulang ya, yang berlangsung di bulan April yang lalu, pertengahan bulan April yang lalu, awal dan pertengahan, ada 7 daerah yang melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dari 7 daerah itu 2 daerah yang sekarang berlanjut, yaitu Kabupaten Barito Utara di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kepulauan Talaut di Sulawesi Utara. Yang 5 yang lain dismiss dalam sidang yang pertama. Nah, di dua daerah ini sudah memasuki sidang-sidang terakhir. Kabarnya sidang putusan itu akan berlangsung tanggal 14 nanti. Nah, tetapi sekarang juga ada pendaftaran gugatan dari daerah-daerah yang melakukan PSU di akhir April ya. Itu masa pendaftaran PSU-nya masih berlangsung. Jadi kemungkinan memang akan ada tambahan daerah yang akan melakukan gugatan dan mungkin juga akan dikabulkan oleh MK PSU-nya. Kita tunggu aja gitu ya. Nah, tapi yang penting, mengapa kita melakukan kegiatan ini? Sebetulnya kita ingin mengingatkan MK supaya paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, memberi kepastian hukum terhadap proses pilkada ini. Karena kita mensinyalir, kalau lihat dari 2 gugatan ini, ada kemungkinan PSU lagi. Ada kemungkinan PSU lagi. Kenapa? Karena salah satu materi atau subjek gugatan itu berkaitan dengan persyaratan. Misalnya Kabupaten Kepulauan Talaut itu tentang ijazah lagi, tentang ijazah asli. Ini apalagi isu tentang ijazah ini kan lagi rame gara-gara Pak Lurah ini dipersoalkan terus-menerus viral. Mantan Pak Lurah ya? Mantan Pak Lurah atau masih Pak Lurah? Katanya masih Pak Lurah sekarang. Mulyono. Mukidi. Iya, jadi kalau itu ijazahnya tidak disertakan pada saat pendaftaran. Itu yang digugat. Lalu kemudian dia disinyalir dia nggak punya ijazah. Tapi legalisir ijazah itu ada dari sekolahnya, dan dia kemudian memang ijazah asli waktu pendaftaran di KPU itu tidak perlu disertakan. Yang penting ada legalisir dari lembaga yang punya kewenangan cukup, kan? Itu artinya dari segi prosedural itu sudah, tapi yang diminta oleh penggugat sekarang ada nggak ijazah aslinya? Nah, soalnya itu sudah tahapan sebelumnya. Itu bukan tahapan PSU lagi. Jadi pertama isunya kita ingin ada kepastian hukum supaya ini berhenti. Nanti PSU terus-menerus nih kalau begini nih, kalau persyaratan atau hal-hal yang terjadi dalam pilkada pertama itu masih tetap bisa dibuka kemungkinan untuk dipersoalkan. Nanti kita akan lihat secara hukum bagaimana gitu ya. Tapi kepentingan kita itu ada kepastian hukum. Nah, yang kedua, isu efisiensi. Kan gitu. Efisiensi ini karena kita sedang kekurangan anggaran. Ada isu efisiensi, dan kita tahu PSU kemarin juga kan dananya agak rumit. Nah, bisa bayangkan kalau ada kemungkinan dia PSU lagi, di samping nggak ada kepastian akan ada miliaran. Nanti Roy akan menceritakan berapa anggaran yang digunakan paling tidak di 2 contoh ini ya, Kabupaten Kepulauan Talaut dan Barito Utara. Nah, tapi isu yang ketiga yang penting untuk dipertimbangkan MK menurut kita itu soal
kepastian pemerintahan di daerah. Karena kalau PSU berkelanjutan terus-menerus, proses pembangunan pelayanan masyarakat di daerah itu kan tidak akan berjalan dengan baik. Itu pasti akan terganggu. Jadi penting untuk mengingatkan MK memperhatikan faktor-faktor atau variabel seperti ini dalam melihat dan memutus perkara, atau menganalisis dan melihat perkara mana yang masuk dan kemudian bisa diputuskan dan seterusnya. Jadi ini maksud kita melakukan pertemuan ini, ya, supaya ada kepastian yang bisa diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pilkada, efisiensi, dan tentu dengan daerah. Nah, karena kita membaca dalam banyak putusan PSU yang lalu, Mahkamah Konstitusi ini mengabaikan ini. Kan isu pertama yang muncul setelah PSU itu duitnya dari mana? Ya, MK seolah-olah bukan urusan kita ini duit ini, ya. Tapi itu penting untuk jadi pertimbangan. Oh, selamat datang, Jo. Ini Jojo sudah datang. Dia hampir tepat waktu. Ya, Jojo Rocky ini dari Komite Independen Pemantau Pemilu. Posisinya masih wakil sekjen. Nah, baik, jadi itu kira-kira kawan-kawan itu yang akan dikomentari dan dibahas oleh narasumber yang sudah hadir.